Yesus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi untuk memuji memuliakan Tuhan di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kamu bersyukur karena Tuhan itu boleh ada bersama-sama dengan kita, boleh menjaga kita, boleh selalu hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu, kamu mengajak ke semua adik-adik semua untuk datang bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Kamu mengajak kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan diri kita untuk datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin datang kepada Engkau. Kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan kami kakak-kakak yang ada di sini. Kami mau datang bersekutu. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kita mau nyanyikan satu hal yang kurindukan, selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Dengan sikap doa adik-adik semuanya, nyanyikan lagu ini, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu.
berdoa. Adik-adik, sekarang mari kita semua lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha kuasa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami bisa kembali melaksanakan ibadah online, dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah kami dapat memuji, menyembah, dan belajar firman-Mu dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, siapa yang selalu merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik semua? Semuanya pasti ya, kamu juga pasti merasakan. Kakak yang di sini juga pasti merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, tiada berkesudahan Tuhan, kasih setiamu selalu baru rahmat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi baik. adik-adik ya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan itu baik bagi kita, bagi semua orang, bagi adik-adik yang mau datang kepada Tuhan, yang mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Untuk itu mari kita membuka hati kita adik-adik. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang manis, kita undang Roh Kudus itu untuk berada di hati kita, untuk membuka hati kita, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian kita. Kubuka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan.
ada daya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kita ambil sikap doa kita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau ada terus bersama dengan kami dan Engkau terus menolong kami Tuhan. Dan pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan cerita firman Tuhan itu di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan jadikan kami juga Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang boleh menjadi saluran berkat untuk semua orang yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan juga Engkau yang bersama dengan Kak Rosma yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tutup bungkus Kak Rosma dengan kuasa darah-Mu, pakai mulut bibir Kak Rosma untuk menyampaikan firman Tuhan yang baik dan benar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan kita pujian tadi mengatakan, ku buka hati. Yuk kita buka hati kita, dengerin firman Tuhan agar firman Tuhan tidak lalu begitu saja tetapi berbuah-buah dalam kehidupan adik-adik yang ada. Kakak ada cerita, kakak mau cerita tentang menghormati orang tua adalah perintah Tuhan ya. Kakak bawa dalam cerita ada yang namanya Ronald ya. Sangat kesel gitu ya. Pagi hari dia bangun, pas bangun mama papanya udah nyuruh inilah, nyuruh itulah. Kesel lah dalam hatinya Ronald ini. Dia bilang gini, ini kan hari libur, kenapa sih mama papa gak bisa gitu ngelakuin tugas itu? Itu menggerutu dalam hati Ronald ya. Terus mamanya gini, Ronald ambilin sabun cuci piring. Sambil wajahnya aneh tuh Ronald ya. Terus dia lempar sabunnya sama mamahnya. Mamahnya bilang begini, aduh sampai begitunya kamu, sambil bawa sabunnya gitu ya, dengan mamahnya bilang, aduh kenapa ini anak seperti ini. Ih Ronald ini gak minta maaf, sambil ngomong-ngomong di belakang gitu ya, sambil pergi mau ke rumah temannya, namanya temannya Tina ya, sebut aja Tina. Pergi ke rumah Tina, didapatilah Tina lagi mengelap kaca rumahnya, jendelanya. Dengan senang hati Tina melakukan pekerjaan itu. Terus Ronald bilang begini,
Ayo main Tina, sebentar ya Ronald, saya mau ngerjain dulu pekerjaan ini. Kasihan mama gitu ya, banyak pekerjaannya. Ih ayolah main gitu. Tahu nggak, sambil dia curhat sama Tina, saya kesel nih sama mama sama papa, nyuruh inilah nyuruh itulah. Ya saya lempar aja sabun sama mama, dia nyuruh ambil buat cuci piring. Tina bilang begini, ih nggak boleh gitu loh Ronald, firman Tuhan ngajarin loh dalam hidup kita. Ingat ya adik-adik, 10 hukum Tuhan yang Tuhan salah satu di situ Tuhan bilang apa? Harus hormati orang tua gitu ya. Dihotbahin sama Tina gitu ya. Gak boleh gitu loh Ronald, mama udah ngelahirin kamu gitu ya sampai kamu besar, terus papa juga membiayai kamu sampai kamu bisa seperti ini, bisa makan dan sebagainya. Ya. Jadi cerita ini membuat kita harus harus sadar, oh iya ya saya pernah lakuin nih salah sama mama, papa, kalau disuruh suka bilang gini enggak, tunggu 5 menit lagi, tunggulah bentar lagi apa? Lagi main game atau main apa lagi? Banyak ya yang membuat banyak alasan sama orang tua. Tapi kita mau belajar, kita baca dulu ya. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu perintah Tuhan. Ya, adik-adik, ayo belajar menghormati orang tua sekalipun aduh males. Ini kan libur kok nyuruh aja nih mama papa ini. Yuk lakukan dengan takut kepada Tuhan ya. Nah, ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Menghormati orang tua ya. Siapa aja? Yang pertama Yusuf. Ya. Yusuf ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik. Ya, Yusuf ternyata merupakan seorang tokoh Alkitab yang menghormati orang tuanya. Dengan memiliki karakter yang baik sekali, dia menghormati orang tuanya, yaitu siapa? Kalau kita tahu di dalam, kalau anak Betania tahu ya orang-orang yang udah gede, kakak-kakak yang gede. Di dalam Kejadian 37 ayat 13, di situ ayahnya orang tuanya adalah Israel. Ya, suatu hari Israel meminta Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Yusuf taat kepada saudara-saudaranya. Dia pergi ya ketemu dengan saudara-saudaranya. Nah, dia itu sebenarnya udah menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Orang yang pemimpin yang disegani, tetapi disuruh apapun dia taat. Karena dia taat kepada orang tuanya ya. Kalau sekarang adik-adik udah punya pekerjaan, kadangkala mungkin si mama menyuruh wae, males gitu ya. Ini Yusuf enggak, sekalipun dia seorang pemimpin, dia tetap mentaati, dia pergi cari saudaranya ya untuk menjadi seorang yang disegani gitu ya. Nah, yang kedua selain Yusuf siapa? Ishak. Kejadian 22 ayat 6 ya di situ. Ishak itu kita tahu bersama disuruh apa Abraham ayahnya? Membuat Ishak menjadi korban bakaran ya. Ishak nggak tanya gini sama ayahnya mau kemana, ayah nggak gitu, nggak banyak bertanya. Padahal dia akan menjadi korban bakaran gitu ya. Kalau kakak mungkin nanya gini, Pak mau kemana sih Pak? Kok bawa-bawa kayu, mana korban yang mau diserahin Pak gitu ya. Ini enggak, Ishak taati, dia ikutin, dia bawa kayu, dia bawa api bersama ayahnya, berjalan-jalan gitu ya. Sampai ke tempat tujuan, tetapi Ishak enggak nanya, enggak gini, kayaknya saya mau diapain, enggak gitu. Dia ikuti, dia taat sama ayahnya, dia ngikutin ayahnya aja gitu ya. Apapun dilakukannya, Ishak tahu bahwa orang tua memberikan yang terbaik ya. Jadi adik-adik kalau dinasihati orang tua tahu nggak mungkin mama papa membawa hal yang nggak bagus gitu ya, pasti membawa hal yang benar. Apa yang terjadi? Bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi apa di situ? Hewan gitu ya. Tuhan nyediain. Kalau kakak pasti nanya, si bapaknya kemananya, mau kemana gitu, bapaknya mau kemana sih, enggak, bawa saya kemana, enggak. Jadilah anak-anak yang taat belajar kepada Ishak.
Yang ketiga, siapa lagi contoh yang taat kepada orang tuanya? Samuel. Kita tahu ya, Samuel ini mamanya siapa? Hana. Waktu Hana belum mengandung, dia mengerung sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau punya anak, Tuhan kasih, yaitu Samuel. Nah, Samuel ini pas di dalam perut Hana bilang gini, Tuhan saya serahkan dia menjadi hamba Tuhan gitu ya. Jadi udah diserahin lah sama Tuhan. Waktu Samuel lahir, Samuel nggak ngomong gini, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, kan cita-cita saya jadi tentara, nggak ya? Zaman dulu nggak ada tentara gitu ya, nggak gitu. Tapi Samuel mentaati apa yang sudah menjadi janji Hana kepada Tuhan. Samuel taat melayani pekerjaan Tuhan sampai menjadi seorang yang luar biasa gitu ya. Karena janji mamanya, kalau sekarang zaman sekarang itu mah janji mama jadi insinyur. Dan saya mah nggak mau jadi insinyur gitu ya. Ketaatan itu, hormat sama orang tua itu susah. Kadangkala maunya kita sendiri, tapi ingat orang tua tahu yang terbaik buat adik-adik yang ada pada saat ini. Yang keempat, Daud. Ya, Daud ini kita tahu dia raja yang luar biasa. Dia bisa ngalahin Goliat yang badannya besar. Daud itu kecil, ya. Yang kecil di antara kalian siapa mungkin seperti itu ya, yang namanya Daud gitu ya. Dia berkelahi gitu ya, mengalahkan Goliat ya. Dan dia itu tokoh yang luar biasa yang menghormati orang tua. Sebenarnya Daud itu sudah menjadi raja ya. Raja siapa? Israel. Sebelumnya benar-benar berkuasa banget gitu ya. Daud sudah terlebih dahulu disahkan menjadi raja. Namun ingat, status Daud menjadi raja tidak semena-mena. Gue udah jadi raja, nggak usah lagi hormat sama orang tua. Nggak usah lagi menghormati yang lain lah, saya kan udah nomor 1 gitu ya. Enggak, Daud tetap menjadi anak yang taat kepada orang tua. Buktinya Daud tetap mengembalakan kambing domba bersama ayahnya ya. Sekalipun nanti adik-adik memiliki pangkat yang tinggi, adik-adik menjadi orang yang berhasil, tetap harus menjadi orang yang menghormati kedua orang tua. Bantulah orang tuamu ya, seperti di sini nih. Daud udah jadi raja tapi dia tetap menggembalakan kambing domba. Menggembalakan kambing domba berarti ya baulah badannya gitu. Aku kan raja, nanti pas ketemu rakyat bau dong badanku. Enggak, karena Daud tahu menghormati orang tua, di situ ada berkat-berkat yang besar ya, berkat-berkat yang luar biasa. Nah, tokoh yang terakhir yang menghormati orang tua adalah Yesus ya. Yesus kita tahu dia itu manusia 100%, Tuhan 100% gitu ya. Tapi dia enggak jauh dari orang tuanya ya. Dia tidak dengan kekuasaannya itu dia tidak ngapain saya punya orang tua gitu. Karena dia tahu bahwa orang tua adalah segalanya gitu ya. Yang harus dihormati. Ya. Adik-adik yang ada, Tuhan Yesus tetap menghormati di bawah asuhan siapa? Orang tuanya siapa yang tahu adik-adik di sini? Yuk jawab, tulis di komentar gitu. Ada komentar tulis, Karosma ayahnya dari Tuhan Yesus adalah Maria dan Yusuf. Nanti tulis ya di bawahnya. Pada orang tua tolong temenin anaknya, yuk tulis komentar di bawah gitu ya. Nah, dia itu tetap taat di bawah asuhan Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya. Ia menjadi seorang yang selalu menyenangkan hati orang tuanya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang tua adalah wakil dari Tuhan. Ya, kita diharuskan menghormati orang tua karena kita tahu yang mengingatkan baik tidak baiknya itu orang tua udah dikasih anugerah buat dari Tuhan ya untuk mengingatkan kita. Pada saat ini mungkin di antara adik-adik yang udah salah sama papa sama mamahnya, yang seringkali membuat mama papa nangis. Kakak ingat ya, waktu kakak masih sekolah, kakak ngelawan sama mama yang membuat mama nangis. Mama bilang begini, nanti ya kamu mau rasain loh,
bisa nangis tuh sama anak-anak kamu. Kakak nggak percaya, nggak mungkin lah saya bisa nangis gitu ya. Bisa dirasain ya apa yang kakak pernah lawan sama orang tua, melawan orang tua, kakak rasain, sesakit itu ya dilawan sama anak gitu, begitu gitu ya. Nah adik-adik saat ini belajar dari sekarang. Ya, belajar menghormati orang tua, jangan melakukan hal-hal yang tidak yang menyakitkan hati orang tua, apalagi nangis orang tua, ya itu jangan ya. Yuk kita belajar dari 5 tokoh tadi untuk belajar menghormati orang tua dan menjadi orang-orang yang berhasil. Ingat, kunci orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang melihat masa depan yang begitu luar biasa, orang-orang yang menghormati orang tuanya. Selagi ada orang tua adik-adik di rumah, hormati mereka, sayangi mereka ya. Kalau ada yang gak suka gitu ya, mama gak boleh dong gitu, tapi gak boleh kayak Ronald tadi ya dilempar gitu ya sabunnya, nih lah mama mah nyuruh-nyuruh terus gitu ya. Jangan seperti itu, jadilah anak-anak yang baik seperti Tina ya, yang rendah hati, membantu orang tua, tahu takut akan Tuhan. Bahkan kita belajar juga dari 5 tokoh yang menghormati orang tua. Biarlah kebenaran firman Tuhan, cerita kebenaran firman Tuhan ini membuat adik-adik semakin, iya ya, orang tua adalah segalanya ya. Dan dari situlah Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Cita-cita adik-adik apa? Banyak cita-cita, ingin jadi inilah, ingin jadi dokter semuanya. Dari saat ini belajar menghargai sekeliling kita dan akan menjadi orang-orang yang berhasil dimanapun adik-adik yang berada. Dan biarlah firman Tuhan ini ya, tanamkan di hati adik-adik. Kita akan ketemu minggu depan dengan cerita yang luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang mengajar adik-adik untuk menghormati orang tua, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab biar menjadi pegangan buat adik-adik ke depan, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah kita berdoa, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengajar kami untuk takut kepada Tuhan, bahkan boleh menghormati kedua orang tua kami, dan kami percaya berkat-berkat Allah melimpah atas kehidupan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami semua, berkati orang tua kami, dan kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.